Bisa perkenalan terlebih dahulu, siapa sih Alif Irfan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Irfan. Saya juga salah satu tim di Santri Tren. Kebetulan saya juga sama seperti Mas Afik, Mas Ahmad, dan Mas Gilang pernah tidur di pondok pesantren. Kalau saya dulu tidurnya di pondok pesantren Manbaluda, Kaliuntu, Jenu, Tuban. Selain tidur di pondok, saya punya satu kebiasaan yang cukup baik, yaitu saya suka mungkin membaca dan menulis. Sampai hari ini saya tergabung di Lembaga Ta'lim wan Nasr atau LTN PCNU Tuban sebagai wakil sekretaris. Oke, berarti sekarang jabatannya sebagai sekretaris Pak Alif ya? Wakil sekretaris. Wakil sekretaris di LTN PCNU. Bisa diceritakan Pak? Diceritakan gimana sih kesan awal-awal mondok itu? Wih. Saya mondok itu bukan atas keinginan saya pribadi sebenarnya dulu. Saya itu mondok atas perintah ya, perintah mutlak dari orang tua ya. Saya dulu ya pemuda pada umumnya lah, pemuda pada umumnya sekolah, kemudian pengen kerja yang layak. Dulu cita-cita saya itu sebenarnya sekolah itu di SMK Migas Bojonegoro, karena memang banyak sepupu-sepupu saya itu kuliah di sana dan mereka lulus dari SMK itu rata-rata kerja cukup mentereng ya. Kalau di desa kerja di tambang emas, kerja di tambang batu bara dan lain sebagainya. Saya itu tertarik dulu. Cuma karena waktu SMP dan MTS itu terlalu nakal ya bahasanya. Saya tuh dulu ya ini awal mula saya nakal saya dulu ikut pencak silat. Ikut pencak silat itu pemicu, ini bukan pencak silatnya loh ya. Ini tapi saya pribadi. Saya itu ikut pencak silat, kemudian saya kan teman saya di pencak silat itu rata-rata anak dewasa. Karena kumpulan saya itu orang-orang dewasa, jadi itu katut ya. Saya itu katutan habit-habit orang-orang dewasa seperti contoh merokok, ikut lihat konser, ikut drag-dragan zaman saya dulu itu. Saya terpapar begitulah ya. Termasuk juga ya kenakalan anak remaja pada umumnya, terlibat tawuran dan lain sebagainya. Akhirnya orang tua sih takut masa depan saya itu jadi anak kambing ya. Daripada jadi anak kambing, akhirnya saya tuh dipondokkan ya. Akhirnya dipondokkan tanpa restu dari saya ya. Mereka itu menggunakan hak prerogatif mereka sebagai orang tua ya, mendorong saya, mengantarkan saya ke Jenu dan saya ingat mengantarkan saya ke Jenu, kemudian tanpa bertanya saya mau apa enggak, mereka meninggalkan saya dengan satu kardus besar gitu ya. Berarti bisa dikatakan itu sebagai paksaan ya? Paksaan. Real paksaan ya, real paksaan. Itu kalau saya besar ini harusnya bisa dituntut tuh atas HAM itu ya. Orang tua saya itu. Anak bisa menuntut, orang tua bisa mengutuk. Wah, bisa mengutuk. Oke. Apakah ketika sampean awal-awal mondok itu langsung kerasan, Pak? Tidak ya, saya itu tidak kerasan. Pondok itu sangat berbeda jauh dengan yang bahkan yang bisa saya pikirkan. Saya dulu kan habit saya itu sudah teratur lah ya ketika di rumah itu ya. Main HP, pakai sepeda motor, keluar ngopi dan lain sebagainya. Dan kemudian harus hidup di pondok yang mohon maaf agak kaget sih sebenarnya, itu harus tidur di lantai, kemudian mandi berdesak-desakan. Dan di pondok itu waktu saya masuk itu masih ada lah kayak strata-strata. Yang tua itu masih belaga, pengurusnya belaga dan sebagainya. Itu ya sempat kaget sih. Sempat kaget dengan habit di pondok itu. Termasuk karena ada beberapa hal yang saya kurang setuju. Akhirnya beberapa kali bentrok dengan pengurus ya. Beberapa kali bentrok dengan pengurus, gak hanya bentrok secara adu mulut, beberapa kali itu adu fisik ya. Sehingga saya dikenal di pondok awal-awalan itu pembangkang lah ya. Anak yang nakal, pembangkang, pemberontak, dan ya memang gak punya teman. Saya dewasa ini bisa memaklumi sih. Ya, pancen rupaku koyo ngono biyen, pantes gitu loh. Gak punya temen itu pantes dulu itu. Saya itu memaklumi itu sekarang. Dengan profil santri membangkang itu ya, ya. bisa dikatakan pantes.
Oke, lanjut Pak Arif. Selain menempuh pendidikan di pondok pesantren, apakah jenengan juga menempuh pendidikan formal? Oh iya, saya tuh mondok di pondok pesantren Manbaludan Jenu, itu ada sebuah yayasan pendidikan yang ada basis salafnya, juga ada pendidikan formalnya. Jadi ada program tahfidnya, ada pondok pesantren putra putrinya, ada madrasah diniyahnya, tapi juga ada sekolah formalnya. Saya itu sekolah di SMA Manbail Huda, kemudian S1 saya itu di Stigma Tuban yang sekarang jadi IAIN Tuban, kemudian menempuh S2-nya itu di Unkava. Unkava itu Gresik, Manbaus Solihin, Suci Manyar Gresik. Saya S2 di sana, dan itu saya lakukan semua ketika saya di pondok. Di pondok itu tidur maksudnya ya. Saya lakukan itu sambil saya tidurnya itu di pondok gitu. Oh, berarti menempuh pendidikan formal itu ketika jenengan masih di pondok? Ya, masih mukim di pondok. Ya memang sejak saya berangkat mondok itu saya sudah tidak punya cita-cita untuk pulang lagi. Ya, karena ada traumatik. Saya tuh dulu pernah, ini mungkin eksklusif hanya di Rumpi No Secret. Ini eksklusif, ini masalah keluarga soalnya. Saya tuh pernah, saya tuh mondok kan sudah dipaksa tuh. Saya tuh mondok itu sudah dipaksa. Dan ketika waktu liburan, itu kan semua santri kan, layaknya santri kan semua pulang tuh. Karena saya tuh ketika itu kehabisan uang saku, saya akhirnya bonek. Saya tuh dulu mungkin saya tuh salah satu visioner boneknya teman-teman yang mondok di Jenu. Zaman saya tuh di 2012 itu. Bahkan saya tuh punya, mungkin nanti bisa disertakan, saya tuh punya geng namanya Saitan Santri Edan Tapi Ingat Tuhan, itu gambar belakangnya itu orang gandol truk. Memang itu yang dulu kita lakukan. Lah, ketika waktu liburan pondok itu, ya layaknya santri lah, semua kan pulang, termasuk saya. Saya tuh bonek dari sore ke Babat, cari bonekan lagi sampai ke Borno cari bonekan atau tunutan lagi sampai ke rumah. Saya itu berangkat sore, pulang itu sekitar jam 11 malam. Bapak saya tahu saya pulang. Saya tuh dihajar habis bapak saya. Awal-awalnya ya dihajar secara apa ya? Ya enggak dihajar secara omongan lah. Dicecar. Kenapa kok pulang? Liburan no pondok gak usah mantuk. Lebih baik daripada sampean mantuk. Saya kan mencoba berargumen dulu itu. Tapi ini liburan, bocah-bocah do podo mantuk gitu. Gak usah mulai. Pokoknya liburan gak usah mulai. Nek liburan itu sampai no pondok wae ngiwangi Mbah Yai. Itu didikan bapak saya. Bapak saya itu memang keras. Ya, wataknya itu keras. Akhirnya pagi habis subuh itu saya diantarkan ke Pelumpang untuk naik kol ke Tuban untuk kembali ke pondok. Di dalam kol itu saya, di dalam land kol itu ya, angkutan umum itu loh. Ya, saya itu berjanji, bos, aku pokoknya mantep, gak pengen pulang. Aku gak akan kembali ke desa saya lagi di Bojonegoro. Kalau Jokowi kan ketika tidak jadi presiden kan, saya akan kembali ke Solo menjadi rakyat biasa. Ya, saya itu enggak, saya itu memantapkan diri untuk tidak pulang lah, untuk tidak pulang. Bahkan sampai sekarang. Dulu itu di pondok itu bahkan hari raya itu saya nggak pulang, liburan nggak pulang, hari raya Idul Adha nggak pulang, Idul Fitri saya itu pulang mungkin hanya 1 hari. Jadi memang kebanyakan di sampai hari ini. Oh, berarti sudah tertanam ya? Tertanam betul untuk tidak kembali ke rumah. Bahkan saya itu menikah itu, saya kan menikah di tahun 2023. Saya itu bahkan belum bayang dari pondok. Saya itu pulang Hamin 2 hari. Hamin 2 hari sebelum saya menikah itu saya pulang. Hamin 2 hari setelah itu yuk tinggal di Tuban, ya juga masih riwariwi di pondok. Oh. Ya. Berarti waktu mau nikah itu Hamin 2. Hamin 2 baru pulang. Hamin 2 baru pulang. Ya memang tertanam itu ya. Tertanam itu. Saya tuh kayak ya eling lah. Wong jenenge bocah ya bocah wae liburan, kanca-kancane padha mulai tuh mengi. Aduh itu. Tapi pada akhirnya ketika saya dewasa ini, saya mengerti sih kenapa bapak saya itu menekan sekali saya untuk tetap di pondok, berkhidmah dan lain sebagainya. Itu saya akhirnya tahu lah hikmahnya dari situ. Dengan bisa mengambil sisi positif dari orang tua saya. Iya, rata-rata semua anak sih pasti gitu sih. Dia itu mungkin kalau ada anak ya, viewer ini. Kalau ada anak dituturi wong tuane atau dikandani orang tuane kok masih punya rasa mangkel, ya sampean belum dewasa. Sebenarnya sampean dewasa ngerti kenapa orang tuamu memperlakukan sampean seperti itu. Oke. Ini juga pesan untuk viewer kita ya. Iya, kayaknya viewer lah, Mas Ahmad juga. Oke,
Oke, lanjut Pak Ali. Tadi saya menyinggung bahwa sampean itu punya ketertarikan di bidang kepenulisan. Betul sekali. Apa alasannya sampean tertarik? Awal mula tertarik di dunia buku, literasi, dan kepenulisan itu mungkin bermula dari ini sih. Saya aktif di organisasi teater di SMA saya. SMA saya itu di Jenu itu SMA baru, SMA kecil, tapi punya satu unik poin, yaitu satu-satunya SMA yang cukup aktif teaternya. Nah, saya itu mulai ada ketertarikan terhadap naskah-naskah itu dari teater. Teater itu gini ya, teater itu biasanya kita itu ada proses reading baca naskah, habis itu ada proses untuk kayak ya setelah reading kita nanti proses menghafal lah. Nah dari situ saya itu ada banyak diksi-diksi menarik itu yang saya hafal ya. Yang saya hafal itu karena saya bermain di teater. Nah, kebetulan waktu kelas 2 itu saya jadi ketua jurnalistik sekolah. Nah, dari situ saya lebih tertarik lagi dengan dunia kepenulisan, terutama di dunia sastranya ya. Seiring berjalannya waktu, saya itu akhirnya menyadari kenapa banyak sekali tokoh-tokoh Islam, bahkan kiai masyhur lah, yang mereka itu punya karangan-karangan sastra. Contoh misalkan kalau di Indonesia mungkin ya Kiai Haji Mustafa Bisri. Beliau itu kiai, tokoh terkenal, tokoh bersejarah di Nahdlatul Ulama. Beliau itu punya banyak karangan puisi dan karangan cerpen, termasuk juga Kiai Zawawi Imron, termasuk juga Cak Nun. Cak Nun juga bukunya banyak, saya juga inspiring lah dari Cak Nun. Kemudian saya juga ada salah satu santri Gontor yang nulis sebuah novel, dan itu sangat membekas di hati saya, itu Ahmad Fuadi. Beliau itu santri Gontor yang kuliah di Bandung, kemudian beliau itu bisa keliling dunia lewat beasiswa dan lewat kepiawaian beliau dalam hal karya tulis. Itu yang menginspirasi saya. Saya lihat profil Mas Alif ini di Instagram juga ada beberapa postingan yang menulis cerpen, sastra, dan lain-lain. Kenapa jenengan tuh lebih tertarik ke dunia sastra daripada dunia kepenulisan, artikel ilmiah dan sebagainya? Nggak ada alasan pasti ya, cuma mungkin saya lebih passionate-nya itu di sastra lah, panggilan hatinya itu lebih ke sastra. Kalau mungkin ada alasan yang lebih diplomatis itu mungkin akan saya katakan gini, saya sendiri itu ya mohon maaf, kadang membaca jurnal, membaca karya ilmiah itu agak keberatan. Ya mohon maaf, kadang agak malas juga. Tapi kalau saya itu membaca novel, cerpen, itu rasanya lebih ringan. Jadi saya itu kadang berpikir ada kiai seperti Gusmus, kemudian menulis cerpen, itu mungkin beliau ingin berdakwah lewat tulisan yang bisa menjangkau banyak kalangan. Karena tidak semua kalangan itu suka baca esai, artikel, apalagi jurnal. Tapi hampir semua orang itu suka baca cerpen, baca novel. Karena memang dibungkus dengan cerita yang ringan gitu. Nilai-nilai ilmunya tinggi, agamanya tinggi, pendidikannya tinggi, tapi dibalut dengan karya sastra. Itu rata-rata tulisan Gusmus itu seperti itu. Bahkan contoh misalkan Habibur Rahman El-Syarazi itu beliau menulis banyak buku novel yang sebenarnya itu biografi berat, tapi bisa terasa ringan karena dibuat seperti novel. Termasuk juga ini yang terkenal dari Jogja, Kiai Agung Irawan. Agung Irawan itu juga beliau itu banyak nulis buku-buku berat, tapi bisa dikemas secara ringan lewat sastra. Dan itu ya panggilan saya di situ sih. Makanya saya itu lebih banyak nulisnya itu sastra. Selain dari passion itu bisa dikatakan sebagai media dakwah. Ya, media dakwah. Saya yakin sih, kalau saya mungkin passion ya, tapi kalau orang-orang sekelas Gusmus, Cak Nun, dan lain sebagainya itu mungkin mereka ya tetap dakwah lewat situ lah. Oke. Lanjut, Pak Alif. Oke. Saya lihat sekarang jenengan juga masuk ke dunia bisnis. Ada undangan santri. Undangan santri. Apa ya undangan santri itu? Undangan santri itu salah satu produk ya dari kami ya. Undangan santri itu saya tercetus itu sejak dulu di pondok.
pernah ada seorang dari Kudus itu memesan sebuah undangan, tapi dia itu ingin desainnya itu ala-ala kitab kuning. Ya, sejak saat itu saya mulai mengembangkan undangan santri atau dengan konsep kitab kuning untuk menjadi produk unggulan saya. Saya branding, kemudian saya buatkan IG-nya secara khusus, saya marketingkan, itu sambil belajar ya. Itu tidak dari awal dikonsep seperti itu enggak. Saya pelan-pelan sambil belajar, pertama belajar desainnya, belajar tag videonya, editing videonya, membuat IG-nya, semua itu perlahan pelan-pelan. Sampai akhirnya sekarang cukup berkembang, di IG-nya itu sekitar 30-an follower lah, di TikTok-nya juga, di Shopee-nya juga sudah banyak penjualannya, dan alhamdulillah itu juga salah satu source income kami sih. Oke, berawal dari pesanan seseorang yang akhirnya menjadi sebuah ciri khas. Ya, itu unique selling point yang ingin kita buat lah. Salah satu, karena dari santri tren itu nanti akan ada beberapa merchandise ya, atau produk itu yang nanti akan ya kita branding unique sellingnya. Menyinggung soal santri tren, Pak. Ini kan juga mengembangkan santri tren. Apa sih santri tren itu? Wih, kalau itu Pak Gilang itu yang patut untuk menjawab. Pak Gilang itu. Sesimpel ini mungkin ya. Santri tren itu adalah media yang ingin kita kembangkan dan sebagai wadah kita belajar. Di dalam sini kan ada 4 santri lah. Ada saya, Mas Ahmad, Mas Afik, Mas Gilang. Itu cita-cita saya itu sebenarnya nggak muluk-muluk. Pertama, dari santri tren ini kita akan belajar. Dari kita dulu, kita itu ingin belajar untuk berkembang secara diri di media sosial, berkembang secara penyampaian ilmu dan lain sebagainya, delivery konten. Karena kalau kita punya kanal seperti itu, otomatis sih kita nanti akan belajar. Jadi dengan kita punya media sharing, media untuk sharing sesuatu, kita kan pasti harus persiapan apa yang kita sharing. Nah, dari di situ itu adalah alat yang saya mencoba menciptakan alat untuk ben otomatis orang itu gelem belajar gitu. Nah, satu, kedua, ya tidak mulu-mulu ingin jadi media terbaik atau apa, enggak juga. Saya itu malah cenderung santri tren ini saya ingin jadikan ya media ringan-ringan, media entertain lah, media hiburan. Syukur-syukur bisa mencapai apa yang disampaikan Pak Afik, apa yang disampaikan Pak Ahmad sebagai media nomor 1 lah. Nomor 1 entah itu nanti kita adu dari segi apanya lah ya, kan banyak. Kalau mungkin diadu secara kajian kitabnya mungkin kita kalah, karena memang kita belum merekrut orang-orang yang kompeten di situnya. Kalau mungkin dari sisi entertain, hiburan, atau secara growth pertumbuhan ya, kita lihatlah. Yang jelas itu adalah salah satu wadah untuk kami berempat ini belajar. Makanya yang teman-teman ini itu saya namakan lab ya, lab, karena memang di situ kita nanti akan banyak bereksperimen, banyak belajar ya. Oke. Bisa disebutkan ini santri tren itu adalah sebuah wadah belajar, dan kemudian wadah untuk kita bisa sharing keluar secara ilmu atau secara hiburan lah. Lanjut Pak Alif. Silakan. Oke, menurut jenengan Pak Alif, seberapa penting sih seorang santri itu belajar keterampilan lain selain ngaji kitab? Cukup penting ya, apalagi untuk santri-santri yang maga. Apalagi untuk santri-santri yang maga itu penting lah ya, penting. Soalnya selain uang itu yang bisa ditumpuk itu skill sebenarnya. Jadi sampean itu contoh misalkan Pak Gilang, beliau selain hafalan Quran, hafalan Alfiyah, beliau itu belajar tentang desain grafis, beliau belajar tentang media sosial, itu keren. Akan terlihat lebih keren contoh misalnya ada hafid biasa sama hafid yang misalkan bisa desain grafis, bisa editing video. Itu value-nya kan beda. Jadi semakin banyak keterampilan yang sampean pelajari itu semakin bagus. Apalagi jenengan itu mondoknya serius, ngajinya serius, jenengan mengasah keterampilan serius banyak dan dalam. Itu malah cakep lagi. Akan lebih keren lagi. Ya.
Contohnya siapa? Gusmus. Lagi-lagi termasuk salah satu saya itu ya mungkin bilang murid juga enggak, saya itu ngaji hanya beberapa kali di Leteh waktu Jumat dulu. Mungkin apa ya? Ya saya itu termasuk big fans lah dari Gusmus. Karena beliau sih Gusmus itu ngajinya oke, beliau juga bisa menulis, beliau itu juga piawai deklamasi puisi, beliau itu juga pelukis, keren lah beliau itu. Dan skill-skill kiai-kiai yang seperti itu kan menginspirasi gitu loh. Ya, keren gitu loh. Menurut saya keren sih. Oke, berarti cukup penting ya untuk menambah Cukup penting. Ya, cukup penting. Akan sangat penting itu ketika di keadaan yang mendesak. Contoh, sampean itu adalah alumni, sampean itu adalah santri, keluar di pondok, sampean punya keluarga, kadang yang lebih bisa diadu di masyarakat, apalagi dalam konteks mencari nafkah itu sebenarnya skill di luar ngaji. Skill di luar ngaji. Contoh misalkan, sampean bisa videografi, sampean jadi videografer, sampean bisa desain, sampean bisa jadi desain grafis. Daripada sampean, ya mohon maaf, daripada sampean nunggu info kataman. Daripada sampean itu nunggu job misalkan Kori lah. Nek Kori itu masih skill ya. Daripada jenengan nunggu undangan, pengajian, daripada jenengan itu hanya nunggu job kataman itu lebih baik malah lebih akan lebih elegan jenengan itu bisa skill berdagang lah. Dagang online atau apa. Itu penting sih menurut saya. Ketika sudah terjun di masyarakat dan apalagi laki-laki fightingnya kan mencari nafkah gitu. Oke, siap. Sebagai closing statement Alif, Hmm. apa sih harapan seorang Alif Irfan ke depannya? Harapan saya itu ya kita semua sehat, kita terus bertumbuh, santri tren bertumbuh, kita bisa mendeliver banyak konten-konten yang menarik dan bermanfaat. Dan saya itu masih ada kepengenan tuh apa ya? Ya yang menghibur juga lah. Saya itu masih kepikiran untuk membuat konten hiburan apa di YouTube itu. Ya biar kita itu ya selayaknya akun media lah, akun media santri. Inginnya seperti itu. Kalau selain itu mungkin ya mungkin ini sih salah satunya sih saya harapan itu ya Pak Balil segera merubah haluan sih. Saya itu agak problematik ya dengan bensin dicampur etanol itu saya. Yaitu termasuk harapan besar saya sih. Pak Balil mungkin punya kebijakan lain lah ya untuk untuk membuat Indonesia lebih baik gitu ya. Ya, itu. Ya mungkin cukup itu dari saya ya. Saya itu apa ya? Ya saya itu nanti juga akan mengisi ya. Lagi, jangan lupa subscribe YouTube-nya Santri Tren. Karena nanti selain ada Mas Afik yang akan ngisi kilas tokoh, dia akan bahas tokoh-tokoh. Nanti akan bahas tokoh misalkan tokoh dari agama Islam, tokoh nasional, tokoh internasional, atau sufi, atau waliullah. Mas Ahmad akan membahas beberapa buku karena dia ada di program kilas buku. Nanti saya akan yang bagian bercerita. Saya nanti akan menampung cerita-cerita dari teman-teman karena gini, banyak sekali cerita pondok itu yang sebenarnya unik sekali untuk diceritakan. Itu ada banyak. Saya tuh punya banyak cerita yang unik untuk diceritakan. Ya, makanya jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan. Terima kasih. Saya Alif Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.